Jakarta sore itu diguyur hujan yang turun perlahan, seperti ingin meredam hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Aroma tanah yang basah meruap ke udara, menyelimuti jalanan dengan kehangatan yang aneh di tengah dinginnya hujan. Antara para pejalan kaki yang berlindung, seorang gadis bernama Raina berdiri di bawah atap hal tua yang katnya mulai mengelupas. Ia baru saja pulang dari wawancara kerja yang penuh tekanan dan hasilnya mengecewakan. Hatinya berat, pikirannya penuh dengan keraguan, dan langkahnya terasa hampan lalu. Dalam diam yang tak direncanakan, hadir sosok pria bertubuh jangkung yang berhenti di hadapannya. Ia membuka payung dan berdiri di samping Raina tanpa banyak bicara. Namun gesturnya cukup untuk memberi rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Momen itu singkat, namun meninggalkan kesan mendalam. Di tengah keramaian kota, dua orang asing berdiri bersama dalam keheningan yang menyatu oleh rintik hujan, seolah semesta memberi mereka ruang untuk saling menemukan, meski belum saling mengenal. Hari-hari setelah pertemuan itu, seperti menemukan warna baru dalam hidup Raina, pesan singkat yang datang setiap pagi membawa kehangatan yang tak pernah ia duga. Perhatian kecil seperti mengingatkan sarapan atau menanyakan kabar menjadi bagian dari rutinitas yang mengisi celah-celah kosong dalam hatinya. Ia mulai merasa dilihat, diperhatikan, dan dipahami tanpa harus banyak berkata-kata. Raina dan Hanan sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil di kota tua, tertawa melihat hal-hal remeh, berbagi kopi hangat di kedai tersembunyi yang hanya mereka tahu. Setiap momen terasa ringan, namun penuh makna. Di tengah kesederhanaan itu, tumbuhlah perasaan yang perlahan mengakar kuat. Dunia yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ramah. Senyum Raina menjadi lebih tulus, langkahnya lebih ringan, dan hatinya perlahan membuka diri untuk cinta yang mulai tumbuh diam-diam. Cinta yang mereka bangun perlahan mulai menunjukkan kerentanannya. Meski hari-hari masih diwarnai tawa dan kebersamaan, ada sesuatu yang berubah dalam diri Hanan. Raina mulai merasakan jarak yang tak kasat mata. Tatapan Hanan tak lagi sehangat dulu, dan senyumnya menyimpan beban yang tak bisa ia bagi. Raina menyadari bahwa cinta mereka bukan sekadar tentang dua hati yang saling jatuh cinta, tapi juga tentang dunia di sekitar mereka yang tidak selalu mendukung. Latar belakang keluarga Hanan yang terpandang menjadi bayang-bayang yang terus menghantui mereka. Di satu sisi, Hanan ingin mempertahankan hubungan itu, tapi di sisi lain, ia mulai lelah menghadapi tekanan yang terus mengintai. Hari-hari Raina dipenuhi kegelisahan. Ia mencoba tetap kuat, tetap hadir, tetap mencintai tanpa syarat. Namun, dalam diam hangat, ia mulai menyadari bahwa perjuangan ini mungkin tidak akan berjalan berdua. Perlahan tapi pasti, kehadiran Hanan mulai memudar. Pesan-pesan yang dulu hangat kini hanya sesekali datang. Pertemuan menjadi singkat, penuh jeda dan ketegangan yang tak terucap. Raina terus bertahan, mencoba menjadi jembatan yang menyatukan. Jarak itu, ia percaya bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk melawan segalanya. Namun kenyataan berbicara lain. Hanan semakin menarik diri. Raina mulai menyadari bahwa tak semua cinta bisa diperjuangkan sendirian. Sampai akhirnya, datang sebuah pesan singkat yang menghentikan semuanya. Tak ada kata-kata panjang, tak ada alasan, hanya keheningan yang bergema lebih keras dari penolakan. Malam itu, Raina menangis sendirian di kamarnya. Hujan di luar jendela menjadi pengiring duka yang tak mampu ia sembunyikan, bukan karena Hanan meninggalkannya, tapi karena ia menyerah tanpa benar-benar mencoba. Hari-hari setelahnya menjadi asing dan membingungkan. Hidup berjalan, tapi hati Raina tertinggal di masa lalu. Setiap tempat yang pernah mereka kunjungi, setiap lagu, setiap aroma kopi, semuanya menjadi pengingat akan kebahagiaan yang kini tinggal. Kenangan, ia masih mencoba menghubungi Hanan, bukan untuk meminta kembali, tetapi hanya untuk memastikan bahwa perasaan mereka dulu bukan sekadar ilusi. Namun, pesan-pesannya hanya dibalas dengan sunyi. Lalu datang satu hari yang mengubah segalanya. Dari kejauhan, Raina melihat Hanan berdiri bersama ibunya dan seorang perempuan yang tampak elegan. Meski tak mendengar percakapan mereka, Raina bisa merasakan tekanan yang hadir dalam tubuh Hanan. Ia tahu saat itu Hanan sedang membuat keputusan yang akan memengaruhi hidup mereka berdua. Ketika malam datang, Hanan akhirnya muncul. Mereka bertemu di hal tua yang menjadi tempat pertemuan pertama. Tak banyak kata yang dibutuhkan. Dalam diam, Raina akhirnya memahami bahwa cinta yang mereka miliki tak cukup kuat untuk melawan kehendak dunia. Ia belajar bahwa keberanian mencintai juga harus
datang dari dua arah, bukan hanya satu. Setelah semuanya berakhir, Raina menjalani hari-harinya seperti melangkah di jalan yang tertutup kabut. Ia mencoba membangun kembali kehidupannya, mengisi waktunya dengan pekerjaan dan aktivitas baru. Tapi ketika malam tiba dan kota menjadi sunyi, semua kenangan kembali menghantui. Ia tidak bisa tidur tanpa terbayang wajah Hanan, tidak bisa melupakan tawa, kebersamaan, dan semua harapan yang dulu mereka rajut. Hingga suatu hari, datang sebuah undangan pernikahan. Di sana tertulis nama Hanan bersanding dengan Naden perempuan. Dari dunia yang lebih cocok dengan kehidupan Hanan, undangan itu menjadi penegas terakhir bahwa kisah mereka memang sudah usai. Raina kembali ke hal tua malam itu. Hujan turun lagi, seperti mengenang masa lalu yang indah, namun menyakitkan kali. Ini, ia sendiri, tidak ada payung, tidak ada kehangatan, hanya dirinya dan kenangan yang tak lagi bisa disentuh. Malam itu, di hari yang sama, Raina duduk diam dalam pelukan sweater abu-abu yang pernah dipinjamkan oleh Hanan. Di tangannya, secangkir kopi hangat dan selembar foto Polaroid, satu-satunya peninggalan dari masa lalu yang tak bisa ia buang. Foto itu menangkap momen kebahagiaan yang singkat, tapi abadi dalam ingatan. Ia tahu, tidak semua kisah cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada yang hanya datang untuk menjadi pelajaran, untuk mengajarkan arti ketulusan, keberanian, dan keikhlasan. Raina tidak datang ke pernikahan Hanan. Ia memilih untuk menjaga luka itu sendiri, bukan karena belum sembuh, tapi karena ia tahu bahwa menyembuhkan bukan berarti melupakan. Dengan napas panjang, ia menatap langit yang kelabu dan tersenyum pelan. Ada damai yang mulai tumbuh. Meski masih dibalut rindu, ia tahu suatu hari nanti, ia akan berjalan tanpa rasa sakit. Mungkin cinta mereka memang tak ditakdirkan untuk abadi, tapi kenangan itu akan selalu tinggal sebagai hujan yang pernah turun di antara dua hati.